deras, ternyata langit pun bersukacita karena pada sore hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Natal di tempat ini. Puji Tuhan, tidak lupa kami menyambut semua hadirin yang hadir pada hari ini, dan terkhusus untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dan sepertinya yang bersukacita bukan hanya kami berdua menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan pada kesempatan sore hari ini, karena panitia pun sudah berusaha untuk menyiapkan acara ini. Baiklah, Kita mendengarkan dulu ya, karena ternyata ketua panitia juga ingin menyambut secara langsung Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Baik, mari kita langsung saja. Pak Ketua Panitia acara Natal pada sore hari ini, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Wito. Kami persilahkan waktu dan tempat. Sepertinya karena di luar terlalu ramai. Oh, ini sibuk menyambut. Iya, menyambut tamu. Boleh kepada Bapak Wito, boleh untuk menyampaikan sambutannya. Salam, selamat sore. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Salam sejahtera dan damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus dosa dan membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui perayaan Natal ini, marilah kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar, yang rela mengutus anaknya menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Terima kasih untuk kedatangannya semua. Oke. Terima kasih Anak Mulia. Ketinggalan. Baiklah, sepertinya kalau kita mau memulai segala sesuatu itu lebih sah dan lebih baik kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk mengawali perayaan Natal kita pada sore hari ini, kami minta dengan kasih Bapak Gembala, Bapak Deli Stefanus untuk bisa memimpin doa pembukaan. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama ada di tempat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Sebelum kita akan mulai acara kita, mari kita semua berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan, hari ini kami memperingati kelahiran-Mu. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, kami minta pimpinan-Mu dalam acara kami mulai awal sampai akhir. Mari Tuhan, Kau mengurapi kami semua. Jika kami memuji dan menyembah Engkau, biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu.
Engkau mengurapi setiap yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan urapan-Mu saja yang menguasai. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan Roh-Mu sendiri hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu terjadi di tempat ini, sehingga perayaan Natal kami membawa sukacita, membawa damai sejahtera buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sa
kembali. Wow, memang Natal itu selalu membawa sukacita ya. Wow, dan ternyata tidak hanya kita di sini yang bersukacita. Ada adik-adik kita yang juga sangat bersukacita. Untuk itu dia nggak sabar memberikan penampilan. Baiklah, untuk adik Melody dan Grace, silakan untuk menampilkan pujiannya.
Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik kita yang sungguh luar biasa dengan talentanya masing-masing, talenta suara dan juga bermusiknya yang sungguh mereka bersuka cita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih atas penampilannya Melody dan juga Gracia. Dan sejatinya Natal itu bukan hanya tentang perayaan, tapi bagaimana Tuhan lahir di hati kita dan kita bisa menghayati pengorbanannya untuk turun ke dunia menjadi manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Allah kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita semua bersuka cita ya menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Boleh kami jemput untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah
dengan ulang tahun ya, ulang tahunnya Tuhan Yesus Karena kita ya. memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Iya betul. Nah, pada sore hari ini kita mau bersukacita bersama. Dengan kita mau tahu sebenarnya kita kepo nih Mbak, yang ulang tahunnya mirip-mirip sama Tuhan Yesus. Siapa Mungkin ya? ada nggak ya di sini? Sebenarnya Tuhan Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Gitu ya, fun fact-nya gitu. Iya. Tapi kan kita merayakannya tanggal 25 Desember. Oh iya betul sekali. Nah kira-kira mungkin ada dari antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir yang ulang tahunnya mungkin tanggal 26 Yang ada 26 dulu ada nggak ya? nggak ada? Yang di luar mungkin ada nggak ya yang lahirnya tanggal 20? Ini ada hadiah menarik loh buat yang ulang tahun. Kita mau bagi-bagi hadiah. Iya. Ceritanya. Atau Atau yang 25 deh. mendekati 26 Desember. Tapi Ya. sebelumnya ya jangan 27 Desember, tapi sebelum 26 Desember. Mungkin Oh, boleh. Ada satu, kami ada 3 hadiah nih. Boleh maju ke depan? silakan, mari Ibu. Silakan. Ada lagi? Kita punya 3 loh ini Iya, hadiahnya. masih kurang 1. Ayo. Siapa yang Yang mau? bulan Desember. Coba kita tanya dulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Bu Purwaningsih. Ulang tahun tanggal berapa? 22 Desember. Wah, tanggal 2 juga. Halo. Ibu Esther Oke, Ibu Esther ulang tahun tanggal berapa? 22 Desember. Wah, Oh, ternyata ya ini oh ini merayakan ulang tahun bersama ini. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, mungkin ada Ada nih lagi satu. Boleh 21 Desember. Oh ada. Oh, iya. Oh boleh, yang di luar juga boleh dong. Kita ada 3 hadiah nih. Oke, selamat ulang tahun ya. Ini kenalan dulu ya. Kenalan dulu dong. Namanya siapa? Rafa Rafa ulang tahun tanggal berapa? 21. Oh, oke. Valid ya. Mendekati tanggal 25 semua ya. Nah, kita akan memberikan kado. Anggap aja ini Santa Claus ya. Silahkan dibagikan Mbak. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Oke, boleh. Selamat ulang tahun Ibu Esther. Oh maaf ya, maaf, kurang briefing ini MC-nya. Boleh kita foto dulu ya, mana ya? Oke, terima kasih dan selamat ulang tahun. Oh seneng ya kita bagi-bagi hadiah. Happy banget. Nah, kita akan lebih lagi menghayati Natal karena dengan kelahiran Tuhan itu Tuhan sudah lahir di hati kita. Sebab kalau tanpa Tuhan lahir di hati kita, Natal itu tidak berarti. Dan Natal yang sejati adalah kasih Tuhan Yesus.
ada ragu-ragu, aku suam-suam kuku, aku 50-50. Aku adalah takut, aku pengecut, aku kusut, aku kalung. Aku adalah bimbang, penuh pertanyaan, lemah iman. Soal dosa aku paling rentan. Aku buta, aku tuli, aku lumpuh, aku kusta, aku sakit perdarahan, hampir mati. Harta tak ada, nyawaku tak berarti. Aku munafik, aku picik, aku egois, aku rasis, aku bengis. Jika kau tanya rasaku bagaimana, aku pedis. Aku berdosa, aku pendosa, aku jahat, dan aku tak mungkin selamat. Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Tuhan, yang kupunya hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tolong, aku binasa. Tapi tolong dengar aku baik-baik. Ada satu orang yang berani tebus segala dosa lunas dengan mati di atas kayu salib sebagai pengorbanan yang mahal. Tuntas. Ada satu orang yang kenal aku beserta masa laluku. Lalu ia memelukku dan menjadikanku anak kesayangan karena aku biji matanya. Ada satu orang yang melihat aku bingung linglung, lalu ia beritahu siapa jalan kehidupan sebagai penuntun. Ada satu orang yang melihat aku sakit penuh luka pahit, lalu dengan cintanya ia menjahit dan merakit menjadi hal baru. Aku bertanya, apa itu surga? Lalu ia menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, karena ia mau aku ada di dalamnya. Aku bertanya, apa itu kasih? Mengapa? Pada siapa? Lalu ia menjelaskannya dengan lemah lembut, karena memang dialah kasih itu sendiri. Aku bertanya, mengapa kau lahir di kandang paling hina? Mengapa bukan di bait Allah jika kau Tuhan? Mengapa pada gembala dan bukan raja? Lalu ia menjawab, semata-mata karena aku mencintaimu. Cintanya ada pada orang-orang yang dianggap hina, lemah, dan tak berdaya. Lalu terakhir, aku bertanya, mengapa kau lahir? Lalu ia memelukku lagi dan berkata, karena kamu berharga dan aku mencintaimu. Aku dirawat, aku selamat, aku penuh berkat. Kau tahu dia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Malam ini dia lahir. Malam ini dia ada untukmu. Datang melayanimu. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang lupa ayahmu?
kami ya Tuhan, hari ini untuk memperingati putra tunggalmu yang hadir di dalam dunia. Tenangkanlah jiwa kami, sebagai malam yang kudus itu sunyi, kiranya Engkau tetap memberi ketenangan di dalam hati, sehingga di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang hiruk pikuk mengejar kekayaan harta duniawi, kami tahu siapa yang harus kami kagum, kami tahu siapa yang harus kami sembah, kami tahu siapa yang kepadanya seluruh harta kami harus persembahkan kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapa, sekali lagi kau tenangkan jiwa kami. Di hadapanmu ada hamba-hamba Tuhan yang kau sudah panggil dan kau sudah pilih. Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang setia, yang sudah melayani bayi Kristus dari sejak mereka muda. Hari ini kembali ya Tuhan, bakar setiap hati kami. Engkau kiranya mengobarkan api pelayanan itu di dalam hati kami sekali lagi, sehingga tidak peduli berapa usia kami, tetapi kami memiliki kobaran api dari Roh Kudus itu untuk memakai waktu kami memberitakan firman-Mu, memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan terang-Mu yang ajaib itu di dalam dunia kami yang gelap. Tuhan, pimpin kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh berkumpul pada kesempatan hari ini. Walaupun tadi sempat hujan sedikit, tadi saya berangkat sudah agak deg-degan, wah hujan, jangan-jangan ini beberapa mantel harus dikeluarkan untuk berhujan-hujan begini. Tapi bersyukur, saya berharap tidak ada yang basah kuyup gitu ya. Jadi semoga pakaian masih dalam keadaan yang kering gitu. Moga-moga kalau basah juga sudah kering gitu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan firman pada kesempatan kita kali ini, yaitu tentang Yesus yang adalah terang dunia. Yesus yang adalah terang dunia. Bapak Ibu, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ke 12. Saya akan membacakan ini untuk sidang jemaat sekalian. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke 12. Mungkin kalau multimedia bisa membantu akan lebih baik. Yohanes 8 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membunuh, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan, tidak ada." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mari kita berdoa sekali lagi.
Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan, bayi yang mungil itu, bayi yang kelihatan tidak berdaya itu adalah terang yang sejati di dalam dunia ini. Kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan dunia di dalam kegelapan. Engkau memberikan Kristus Putra Tunggal-Mu itu untuk menjadi terang yang memancar bagi setiap manusia di tengah dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa surgawi, kiranya kami boleh menghidupi hidup seperti Kristus itu. Menghidupi hidup yang tidak meniru daripada orang Farisi, tetapi boleh meneladani Kristus, mengikuti Kristus, dan hanya mengiring Dia saja. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan waktu di depan. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks kunci kita adalah akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Ini perkataan dari Yesus Kristus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kalimat itu dikatakan menggema di dalam ruangan bait Allah. Saudara-saudara, hari itu Yesus berkhotbah sebagaimana hari kebanyakan biasa ia berkhotbah di bait Allah. Orang Farisi sudah menandai jam Tuhan Yesus berkhotbah. Jadi dia kira-kira sudah tahu ya, Yesus ini berkhotbah ini jam berapa, hari apa, datangnya bagaimana, cara masuknya bagaimana. Lalu mereka sudah menyiapkan suatu plot kira-kira ya, menurut beberapa penafsir. Mari kita hadapkan Yesus ini dengan suatu sosok yang paling dahsyat, yaitu Musa dan buku Taurat. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat merencanakan suatu ide. Ketika Yesus sudah tiba di pintu bait Allah dan dia akan masuk, mereka sudah mempersiapkan perempuan sundal untuk dia melakukan sundalnya. Kira-kira mungkin berjarak berapa ratus meter daripada bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkhotbah, disitulah perempuan sundal itu sedang berzina. Saudara-saudara, saya tidak tahu ada yang hadir di sini, apakah keluargamu yang tidak ikut sedang berzina? Justru tidak hadir. Saudara-saudara, saya tidak mengerti. Mungkin mereka tidak berzina, tetapi mereka mungkin terlibat dalam dunia okkultisme. Mungkin mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mungkin mereka karena hujan mereka malas datang, lalu bilang sudahlah, Natalan nggak cuma sekarang kok, tahun depan aja. Siapa bilang? Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu waktu kita kapan akan menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bukan hamba Tuhan yang tertua di tempat ini. Saya hamba Tuhan mungkin yang paling muda. Bapak Ibu Saudara, di sini ada hamba Tuhan yang sudah jauh lebih senior. Ada Bapak Emeritus yang sudah melayani sangat panjang sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak jaminan hamba Tuhan yang sudah tua akan lebih dahulu menghadap Tuhan. Bisa saja saya duluan menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin anak Anda tidak datang ke tempat ini. Mungkin mereka pergi ke layapan, main dengan rekan-rekannya itu, menunggu tahun baru. Lalu tahun baru mereka akan hura-hura dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ajak mereka supaya mereka mendengarkan firman kebenaran itu. Nah, saudara-saudara, terang ini hadir di dalam dunia. Saya akan mengatakan, membicarakan ada falsafah Jawa. Ada falsafah Jawa. Ya, jadi ada beberapa orang yang bukan Jawa di sini, nanti saya akan terjemahkan. Ada beberapa istilah di dalam bahasa Jawa tentang terang dan gelap. Nanti lalu kita akan bandingkan sedikit dengan terang yang dari Kristus itu ya, yaitu pepadam sejati. Pepadam sejati. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata, "Akulah terang," itu tidak berarti bahwa akulah yang paling pintar, akulah yang memiliki seluruh hukum, akulah yang punya seluruh ilmu, maka kamu semua harus mendengarkan saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia adalah sumber ilmu pengetahuan, tetapi maksud Kristus ketika dia mengatakan akulah terang dunia, itu bukan berarti akulah yang pandai. Saudara-saudara, di dalam budaya Jawa, terang itu mirip-mirip identik dengan pintar. Terang itu mirip atau agak-agak identik dengan yang namanya ilmu. Ya kan? Orang dianggap terang itu kalau dia itu pintar, linuih atau berilmu. Orang yang gelap itu orang yang kurang berilmu atau kurang mengerti
Jawa, Bapak Ibu Saudara, pepadang sejati ora mung gawe ngerti nanging gawe urip. Terang yang sejati itu tidak hanya sekedar membawa kita semakin memahami pengetahuan. Zaman ini sudah sangat arogan sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajar di satu universitas, profesor dokter sudah berani mengatakan suatu statement. Kalau suatu kota belum mempelajari filsafat, maka kota itu masih bisa disebut kota yang bodoh. Maafkan saya memakai kalimat yang agak keras. Kalau suatu kota tidak ada fakultas filsafat, maka kota itu bodoh. Kenapa? Karena filsafat adalah induk dari segala ini. Dari filsafat itu diturunkan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, maka Kristus itu tidak hanya sekedar mencerahkan pikiran, tidak hanya sekedar membuat kita mengerti tentang sesuatu, tetapi Kristus memberikan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini ada sebagian guru hamba Tuhan, ada beberapa guru, ada beberapa hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau harus menerangi hidup orang lain, dan bukan hanya memberitahu tentang ilmu. Orang Farisi ini bukan orang bodoh, kita sudah tahu lah orang Farisi. Kita ngerti lah, ahli Taurat, namanya ahli ya, ahli mesin. Berarti mesin itu sudah mainannya dia, ya kan? Ahli Taurat itu berarti Alkitab itu sudah hafal ada, katam 1 kali lebih lah. Nah, Bapak Ibu, ahli Taurat, mereka berpikir mereka bisa menerangi hidup, tetapi mereka justru membuat hidup orang semakin gelap. Perempuan pejinah tadi, mereka tangkap, mereka bawa ke bait Allah. Tujuannya bukan untuk membuat perempuan itu bertobat, tetapi untuk mempermalukan perempuan itu di hadapan orang-orang suci. Saudara-saudara, saya tidak bisa menyangka atau tidak bisa membayangkan kalau hari ini ada hamba Tuhan yang punya visi begitu ya. Oh, yang duduk di sebelah sana, aku pejinah berdiri bertobat, satu-satu ditunjuk seperti itu. Yang sana kau mencuri, kau korupsi, koruptor, bertobat, baju warna ini. Saudara-saudara, Yesus tahu dosa semua orang. Yesus tahu dosa kita. Yesus tahu dosa saya. Tuhan Yesus tahu dosa setiap hamba Tuhan. Tuhan Yesus tahu. Tetapi Yesus yang tahu itu bukan Yesus yang akhirnya menghakimi wanita tadi. Justru yang tidak tahu terang, justru mereka yang tidak tahu terang menghakimi orang yang hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita merayakan Natal. Mayoritas kita sudah percaya Kristus. Itu berarti terang itu sudah ada dalam hati kita. Saudara-saudara, apakah kita memakai terang itu untuk menghakimi orang lain? Apakah kita memakai terang itu untuk menghabisi orang-orang berdosa? Kiranya tidak. Pepetang batin orang Jawa, saya ingin menyampaikan. Orang Jawa itu bicara dosa itu jarang frontal, berbeda dengan orang-orang kalau mungkin dari budaya yang lain. Tetapi orang Jawa punya istilah dosa itu ada beberapa. Pertama, kesasar, tersesat, kesasar, uripe wong kuwi kesasar. Lalu yang berikutnya peteng hatinya gelap. Yang ketiga, bingung galane urip. Ini orang berdosa. Bapak Ibu, saya berharap keluarga kita tidak bingung tentang jalan hidup. Saya berharap yang datang di sini nggak bingung. Tuhan, saya mau hidup ini bagaimana sih? Saya hidup ini arahnya kemana sih? Saya hidup ini harus mengerjakan apa sih? Saudara-saudara, hati yang gelap. Maka Yohanes membaca di dalam tafsiran ini adalah hidup tanpa arah. Tujuan manusia itu kemana, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang Jawa mengatakan harmonis, orang Jawa itu kan ramah sekali. Tadi kami menghadiri satu acara gitu ya.
di mana ada dua culture, dua budaya antara Jawa dan Batak. Lalu orang Jawa itu terlihat sekali ramah, rukun, gitu, saudara. Harmonis. Tetapi saudara-saudara, harmonis dan tenang itu sendiri bisa tanpa makna. Saya tidak berbicara tentang ajaran tadi, tetapi saya berbicara tentang mayoritas orang Jawa. Orang Jawa itu yang penting tenang, apa-apa jangan ribut. Ada masalah itu selesaikan baik-baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kadang tenang itu ya tidak berarti ada makna, tidak berarti ada arti. Wonge katon ayem nanging atine peteng. Pernah mendengar kalimat itu? Wonge itu katon ayem, tapi atine peteng. Memang dia tuh tenang, senyum, ramah, tapi hatinya gelap. Bapak Ibu Saudara, ini tidak adil. Ini orang lain. Tetapi ini orang Jawa biasanya ada seperti itu. Tetapi orang Farisi itu frontal. Kalau ada pendosa taruh di depan sini. Mungkin budaya yang lain juga keras. Kalau ada majelis berdosa, langsung hukum di depan jemaat, nyatakan dosa itu. Gereja-gereja kadang bisa keras seperti itu. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak hanya sekedar ramah, atau Yesus tidak hanya sekedar kasar, lalu dia menghukum, menyatakan dosa orang. Tidak. Yesus juga tidak sekedar senyum, menyambut orang berdosa, lalu setelah itu tidak selesai. Pada waktu orang berdosa itu berdosa, Tuhan Yesus mengatakan, adakah yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada, Tuhan. Saya membayangkan itu adegan penuh air mata ini. Enggak ada, Tuhan. Karena enggak ada, aku juga tidak melempari kamu. Saudara-saudara, Farisi frontal, orang Jawa ramah. Yesus bukan dua-duanya. Yesus datang bukan menghakimi. Yesus bahkan datang bukan sekedar ramah. Tuhan Yesus datang untuk menerangi kegelapan. Menerangi kegelapan. Yang ketiga, terang itu sebagai penuntun jalan hidup. Terang itu berkaitan dengan satu kata, yaitu mengikuti. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mengikuti aku. Menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar kagum. Kadang kita hanya kagum saja ya. Oh, Kristus itu suci. Oh, Kristus itu membenci dosa. Oh, Kristus itu kudus. Oh, Kristus itu tidak sembarangan menghakimi. Oh, Kristus itu mau mati bagi dosa dunia. Itu baru sekedar kagum. Bapak Ibu Saudara, iblis pun kagum kepada Kristus. Iblis pun hormat kepada dia. Tetapi iblis tidak pernah menyembah. Saudara-saudara, orang Kristen bisa kagum sama Kristus. Orang Kristen bisa rutin Natalan. Saya dengan istri tahun ini Natalan 6 kali. Rutin. Tetapi orang Kristen yang rutin ini tidak menjamin dia memiliki Kristus. Saudara-saudara, mungkin di sini ada beberapa yang bukan Kristen. Menjadi Kristen itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Saya mohon maaf mengatakan kalimat ini pada kesempatan. Tetapi orang yang percaya Kristus, walaupun mungkin dia bukan Kristen, orang yang mempraktikkan kasih, walaupun dia bukan orang Kristen, orang itu lebih dekat dengan surga daripada hanya sekedar Kristen. Saudara, lebih baik menjadi orang yang bukan Kristen tapi ada kasih daripada menjadi orang yang Kristen tanpa kasih. Esensi Kristen itu bukan KTP kita ketika dibuka agama apa, Kristen minoritas. Sekarang minoritas itu kadang-kadang itu bisa bangga, kadang-kadang agama apa minor ya minor, apa Kristen.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Kristen tanpa Kristus, engkau tidak akan selamat. Kristen tanpa kasih, engkau tidak usah menjadi Kristen. Lebih baik saudara tidak Kristen, tetapi hatimu kasih. Hatimu ada Kristus. Akulah terang dunia. Orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya kagum, tidak hanya jadi Kristen, tetapi dia tahu bahwa dia harus hidup mengikuti Kristus. Artinya kalau Kristus itu mengasihi perempuan berdosa tadi, orang Kristen harus mengasihi. Kenapa orang Kristen kalau gerejanya dibakar, dia tidak pernah bakar tempat yang lain? Semoga memang demikian orang Kristen. Kenapa kalau orang Kristen dimaki, dihina, gereja dibakar, dipugar, dia tidak membalas? Karena orang Kristen ada kasih. Siapa kasih? Orang Kristen. Kristus. Kristus itu kasih. Tidak berarti habis ini kita bebas bakar itu gereja. Tetapi orang Kristen itu kasih. Anda tampar pipinya. Yesus berkata, kasih pipi kiri. Kamu tampar pipi kanan, kasih pipi samping. Engkau melukai orang Kristen. Orang Kristen tidak akan membalas. Orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara, terang Kristus. Saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Ada satu kata lagi, manunggaling kaulo Gusti. Ini yang terakhir, manunggaling kaulo Gusti. Terang batin itu ada dalam diri manusia. Jadi terang itu tidak ada. Ya. Ini kata orang Jawa, falsafah Jawa. Tolong dikoreksi kalau salah. Manunggaling kaulo Gusti artinya manusia hidup sepenuhnya dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Harus ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberi koreksi kepada konteks Jawa. Jangan tersinggung, karena bukan saya yang mengkoreksi, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkoreksi. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Yesus tidak berkata terang itu sudah ada di dalam kamu, mari terangmu yang di dalam itu nyala. Tidak. Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa ikut saya, ia akan hidup. Saudara-saudara, artinya dalam hal ini masyarakat Jawa filsafatnya ada yang salah. Jangan salahkan saya Bapak Ibu, ini terjemahan dari Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Dia tidak mengatakan terang itu sudah ada di dalam dunia. Pepadang orang metu saka ati menungso, nanging rawuh saka Kristus sing mlebu ning ati. Sekali lagi, pepadang orang metu saka ati menungso. Kenapa? Soalnya ati menungso ki peteng. Bapak Ibu yang hidupnya sudah menuju 60-70 tahun, hati manusia itu gelap atau terang? Pepadang orang metu saka ati menungso, nanging rawuh saka Kristus sing mlebu ning ati. Saudara-saudara, kalau kita mau hidup kita terang, bukan semedi jawabannya. Orang Jawa semedi supaya terang. Pergi ke gunung sana supaya terang. Pergi ke gua sana untuk menemukan terang yang sejati. Menghidupkan terang, kesadaran akan Tuhan ini dihidupkan. Karena mereka berpikir terang itu ada di dalam hati. Saudara-saudara, tidak. Tanpa Kristus, hati manusia tidak. Tanpa Kristus, lilin tadi tidak akan menyala. Tanpa Kristus, hati manusia akan gelap. Saudara-saudara, maukah Anda menerima terang yang sejati? Pepadang yang sejati. Mungkin Anda bukan Kristen, tapi saudara boleh melihat kasih Kristus, terang Kristus itu di dalam diri orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk terang-Mu yang sudah boleh hadir di dalam dunia ini, untuk terang-Mu yang sudah boleh memancar di dalam setiap hati anak-anak. Kami bersyukur untuk waktu-waktu hidup kami boleh memancarkan terang di tengah dunia yang gelap. Tuhan, kalau hidup kami mungkin sudah panjang, pakailah sisa ke depan hidup itu bukan untuk menggali harta, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk menambah keuntungan diri sendiri, tetapi untuk menjadi terang yang bercahaya di dalam dunia ini. Bapa, kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang belum percaya kepada Kristus, siapa sebetulnya Yesus? Siapa sebetulnya pribadi bayi yang dirayakan pada hari Natal ini? Bapa, kiranya Engkau menuntun setiap kami ini mengenal terang yang sejati, cahaya yang sejati, kasih yang sejati, yang ada hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu kami kembali di dalam kasih dan karunia. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Windra yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita memasuki acara perayaan Natal, kita akan memasuki doa syafaat. Kepada Bapak Umar, Pendeta Umar, dipersilakan untuk memimpin doa syafaat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita menghadap hadirat ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa di surga, buat segala keajaiban kasih karunia-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari ya Tuhan. Sungguh besar setiamu atas kami, dan kasih-Mu hebat atas kami. Kesetiaan-Mu ya Tuhan turun-temurun. Ya Bapa yang di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, telah menyingkapkannya bagi kami semua, agar kami ya Tuhan hidup di dalam terang kasih-Mu, menerima terang anugerah-Mu yang Engkau adalah terang dunia ini. Engkau datang menerangi setiap hati kami, sehingga ya Tuhan kami berjejak berjalan di dalam terang kasih karunia-Mu, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam tingkah laku kami, bahkan di dalam rencana-rencana kami. Biarlah ya Tuhan terang kasih-Mu terus menyinari setiap kami. Sesungguhnya ya Tuhan, biarlah hamba-Mu terus Engkau pakai untuk alat kemuliaan-Mu, mewartakan Injil kerajaan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Benarlah ya Tuhan firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah mengenal tahun-tahun kering. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sungguh ya Tuhan, kami akan menghadapi tahun-tahun yang tidaklah gampang ke depan. Namun kami percaya dengan terang kasih-Mu menuntun kami sebagaimana Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang mengiring setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba-Mu meletakkan akan pelayanan di gereja Bethel Indonesia Jalan Mawar ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Welly bersama keluarga
dan juga seluruh majelis dan pelayan-pelayan yang ada. Tuhan, satukan hati mereka untuk terus membangun kerajaan-Mu ya Tuhan, mewartakan Injil kerajaan-Mu. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka untuk mereka terus ya Tuhan mengikut Engkau dengan sepenuh hati dan setia di hadapan sampai garis akhir yang berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, Hamba-Mu meletakkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dialah ya Tuhan bangsa kami yang terus menghadapi akhir-akhir ini bencana alam di berbagai tempat. Tuhan, Engkau menguatkan dan meneguhkan, menolong setiap mereka yang mengalami musibah. Tuhan, biarlah terang kasih-Mu melalui Natal ini Tuhan, tersiar ada pengharapan yang baru. Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat yang agung dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terpuruk Tuhan angkat, dan Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba meletakkan akan pemerintahan bangsa kami, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, baik aparatur keamanan ya Tuhan, TNI Polri. Tuhan terus menolong memberkati akan presiden sampai para menteri dan juga gubernur, wali kota, bupati, sampai peringkat paling bawah Tuhan. Engkau terus menolong berikan hikmat untuk mereka takut akan Tuhan, mengemban apa yang dari amanah-Mu ya Tuhan di bumi ini. Demikian juga ya Bapa, kami letakkan akan seluruh kami yang hadir pada sore hari ini. Tuhan, terus pegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Akan janji-Mu terus ya Tuhan mengikuti setiap kehidupan kami. Hiasilah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami ya Tuhan layak menyebut Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kami demikian. Kiranya sungguh Tuhan, damai sejahtera dalam Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Yusuf Umar yang telah berdoa syafaat. Oke, kita tes ombak dulu ya. Tes gelombang ya, tes gelombang dulu. Kalau misalnya saya bilang Natal, kita jawab ye ya. Boleh, bisa ya? Ye gitu ya. Ye gitu ya. Biar semangat, biar sukacitanya ye gitu. Biar seleksi dulu. Ya. Oke, coba ya. Natal. Boleh. Buat percobaan pertama udah oke. Sekali lagi ya. Ya, boleh sekali lagi ya. Natal. Wah, senang ternyata masih pada semangat nih Mbak En untuk Semangat dong, lihat di depan ada banyak bingkisan, harus semangat dong. harus semangat ya. Dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan penampilan kor dari GBI Jalan Mawar. Pada kaum muda GBI Jalan Mawar boleh mempersiapkan diri.
itu dia penampilan dari Youth GBI Jalan Mawar. Semoga memberkati ya penampilannya. Nah, setelah penampilan youth, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu GBI Jalan Mawar nggak mau kalah nih. Wah, langsung aja ya. Langsung saja penampilan yang selanjutnya adalah Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu GBI Jalan Mawar.
baik sekali ya. Yesus sangat baik. Amin. Nah, acara yang selanjutnya ini adalah acara yang selalu ditunggu tiap tahun ya. Bukan hanya setiap tahun, setiap ada acara yang ada door prize-nya, pasti yang ditunggu-tunggu adalah door prize-nya. Sebelumnya, mungkin ada yang belum dapat nomor undian. Boleh amat-amat mungkin. Oh, ternyata garis depan belum dapat ya. Oke, siapa lagi? Siapa ada lagi? Yang Ini belum ya, mau garis depan semua belum dapat ya. yang belum dapat nomor undian. Dia boleh tolong dibantu ya bagian door prize. Oke, sambil kita ambil ya untuk termin 1 kita bakal kocok 12 nomor ya. Oke, langsung kocok-kocok aja. Sudah dapat nomor undian semua ya? Oke. Kita ambil untuk termin yang pertama, kita ambil 12 dulu. Boleh Siska yang ambil? Oke, Oke, siap-siap ya. sudah diambil 12 nomor ada di tangan Siska. Langsung saja Langsung dibaca. saja dibacakan Buat pemilik nomor 013. 013. Oh, langsung Mbak, langsung ada tuh. Oh ada, boleh silakan nanti ke depan. Seneng banget kalau langsung aja. Oke, selanjutnya nomor 960. Maaf ya, ini kembali 9 sama 0 itu mohon maaf. Kok banyak banget 900 orang ya? Oke, 096. 096. Adakah 096? Oke, 0 itu ada yang berdiri di belakang bukan? 096 oh bukan. Boleh kita hitung sampai 3 dulu ya. 1, 2, 3. 096. Tidak ada, harus ya. Oh ada. Ya. oh ya. Oh ternyata tukang fotonya sedang sibuk foto lupa jadi nomornya. Oke, boleh silakan teman foto. Nah, selanjutnya 127. 127. 127 siapa? Adakah yang di luar mungkin yang punya Nomor undian 127. Kita coba hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 127 nggak ada. Kalau gitu kalau nggak ada 127, 128. 128 ada. 128. Oh ya, Oh boleh silakan maju, silakan. Nomor yang selanjutnya berapa Siska? 085. 085. 085. Oh iya, ada. Ya silakan maju, Ibu. 085. 085. Saya bacakan selanjutnya 169. 169. Oh ini ada. Oh. Ada yang dapat. Oke, next. 176. 176. Ada?
176. Ada nggak? 176. Nggak ada. 1, 2, 3. 176 hangus ya. 108. 108. Ada nggak 108? Belum ada lagi kan? Ada? Oke. Oke, boleh Mas masuk ke dalam. Oh, Bapak Godinsa, silakan Bapak. Oke, selanjutnya nomor 111. 111. Silakan maju ke depan. Silakan Ibu maju ke depan. Selanjutnya nomor sebelahan ya, semoga sebelahnya dapat di 112. 112. Adakah 112? 112. Oh, Bapak Hana. Oh, Hania. Waduh, ini kayaknya kurang acak ya. Jadi ini beruntung ini. Nomornya berurutan. Selanjutnya 113. 113. Oke, Steffi, boleh maju ke depan. Nah, selanjutnya 115. 115 ada? 115. 115. Bu Oh, ada. 115 ada. Oh. Oke, karena tadi ada yang Tadi yang ya. hangus 2, jadi ambil nomor undian lagi 2. Oke, ambil lagi. Nomor 101 ada? 101. Oke, selamat Ibu boleh maju ke depan. Dan yang selanjutnya nomor 90. 090. 090. Oke, udah lengkap? Sudah lengkap 12. Bukan 12 murid Yesus ya. 12 nomor undian ya. Oh amin, jadi murid Yesus semua. Oke, boleh kita minta kepada Ibu Gembala ya, Tante Alma untuk menyerahkan door prize-nya. Oke, yang di depan udah kebagian semua ya. Sekarang boleh fotografer di
Siap-siap, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Cheers. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan ke tempat masing-masing. Yang belum dapat, tenang. Masih ada banyak. Tuhan ya, surprise-nya udah berkurang ya Mbak. Nah, untuk acara yang selanjutnya, kalau tadi ada adik-adik, sekarang ada adik-adik lagi yang lebih kecil mau memuji Tuhan, mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Saya panggil adik Jafara dan kakaknya Oliver. Dipersilakan. Mari kita beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Jafara dan kakaknya Oliver.